Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Mudah-mudahan semua teman-teman yang ada di luaran sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan mengenai pijat refleksi untuk mengatasi bengkak limpa ya, bengkak pada limpa. Yang mana bengkak pada limpa ini adalah salah satu indikasi penyakit yang suatu penyakit serius terjadi di tubuh kita. Karena dari bengkak limpa ini bisa mengindikasikan berbagai macam penyakit yang akan terjadi di tubuh ya, seperti anemia, terus juga kanker ya, kanker getah bening, kelenjar getah bening, terus juga leukemia ya. Nah, itu contoh-contoh akibat dari gejala bengkak limpa ini. Nah, untuk mencegah hal-hal tersebut, mari kita sama-sama, saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman, pengetahuan saya untuk mengatasi dengan pijat refleksi untuk bengkak limpa ya, bengkak pada limpa ya. Oke, kita mulai saja teman-teman. Yang pertama, sebelum dimulai biasanya saya selalu menyarankan untuk melakukan stretching ya, untuk melemaskan otot-otot di sini. Pijat begini seperti ini arahnya ke sini ya. Ini juga arahnya ke atas ya. Begini. Jadi kita ada otot ya di sini, nih otot nih terbagi begini ya. Kita lemaskan ligamennya. Agar di sini fungsinya stretching ini fungsinya adalah pada saat yang kita harapkan adalah pada saat nanti dilakukan pemijatan, maka kita berharap kotoran-kotoran yang menyumbat yang di titik-titik saraf tersebut itu bisa keluar dengan maksimal melalui sistem pengeluaran yang ada di tubuh kita ya. Oke. Nah, lakukan ini selama 2 sampai 5 menit teman-teman ya. Kurang lebih ya. Jadi 2 sampai 5 menit. Nah, ini kita lakukan pemijatan seperti ini, stretching seperti ini ya. Oke, setelah selesai kita balurkan ini dengan hand body lotion atau bisa juga dengan minyak kelapa, minyak olive oil atau minyak urut ya, baik yang di telapak bawah maupun yang di punggung kaki. Fungsinya apa? Jadi fungsinya pada saat nanti dilakukan pemijatan, kakinya ini sudah lembab, dan juga dengan adanya hand body lotion dan teman-temannya itu bisa membuat pada saat pemijatan itu tidak lecet, tidak mengakibatkan lecet ya di kulit yang dipijat ya. Oke, kita langsung aja ke titik pijat yang pertama. Nah, dalam video-video saya sebelumnya, saya selalu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang saya punyai, saya selalu melakukan 3 titik pertama pemijatan pada 3 titik pertama, yaitu ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Kenapa? Karena ini adalah titik yang nantinya akan bekerja keras untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang kotoran-kotoran yang setelah dilakukannya pemijatan ya. Oke, kita tentukan dulu titik ginjalnya di sini teman-teman. Nah, jadi kita seperti di video saya sebelumnya, di sini kita raba ya titik ini ya, ada tulang di sini. Nah, ini seperti ini teman-teman, kita begini. Nah, ini seperti ini di sini. Nah, itu titik titik ginjal itu adanya posisinya di antara telunjuk dengan jari tengah ya teman-teman ya. Nah, jadi kita pijat di sini teman-teman, kurang lebih nih ya. Nah, ini kita pijat di sini ya. Oke. Nah, dari sini kita langsung ke titik saluran kencing dan kandung kencing teman-teman. Di sini biasanya saya segitiga begini aja nih. Jadi kita begini. Nah, ini sejajar dengan tengahnya ya. Ini tengah. Nah, kurang lebih di sini teman-teman. Nah, untuk pastinya, untuk memastikan titiknya ada di mana, saya sudah sertakan gambar-gambarnya yang teman-teman bisa download di link deskripsi ya. Nah, di situ. Nah, ini adalah titik ginjal, titik saluran kencing, dan kandung kencing. Oke. Nah, cara pijatnya bagaimana? Cara pijatnya bisa dengan jari ya, seperti ini ya. Seperti ini.
Bisa juga kita seperti ini dengan dengan telunjuk ya. Bisa juga dengan ini ya, dengan sendi. Nah, bisa juga bila mana teman-teman itu tangannya belum kuat atau jarinya belum kuat untuk memijat, maka bisa dengan bantuan tongkat pijat ya. Nah, tongkat pijat ini ada yang lancip, ada yang lancip, ada yang agak tumpul, dan itu masing-masing punya fungsi. Nah, tetapi hal yang paling utama sebelum dilakukan pemijatan adalah setiap titik ini kita kasih Kita kasih hand body ya. Hand body, misalkan setelah kita kasih hand body kita pijat. Nah, lakukan pemijatan ini menitik aja, jangan kemana-mana larinya. Kadang-kadang karena itu licin, kadang-kadang kita suka larinya di sini atau di sini gitu karena dia licin. Nah, ini kita lakukan titik pijatnya di sini ya, tetap konstan ya. Nah, kemudian tekanannya itu 1 sampai 2 kilo. Nah, jadi ada yang bertanya tuh sering, itu gimana nentuin 1 sampai 2 kilo? Kita pencet aja jari kita dengan ketimbangan. Jadi itu akan terukur 1 sampai 2 kilo ya. Oke. Nah, ini lamanya berapa lama? Nah, untuk penyakit yang sudah parah itu biasanya sekitar 10 menit. Nah, tapi saya sarankan 5 sampai 10 menit aja durasinya. Dan itu tidak selalu gunakan sedikit-sedikit hand body lotion. Jadi supaya ini kulitnya tidak lecet ya, teman-teman ya, pada saat kita pijat ya. Oke. Setelah ginjal ini adalah nanti yang akan benar-benar bekerja keras untuk mengeluarkan dan menyaring kotoran-kotoran setelah dilakukan pemijatan, yang mana itu akan dikeluarkan melalui saluran kencing, ditampung dari kandung kencing, kemudian dikeluarkan melalui saluran kencing untuk keluar sebagai air seni. Biasanya sebagian besar itu keluar lewat air seni. Oke, setelah itu kita lakukan pemijatan di saluran kencing ya, yang mana dia akan membantu kotoran-kotoran ini akan cepat keluar ya. Kemudian juga kandung kencing, yang mana dia juga akan melancarkan dan membantu proses kerjanya prostat juga di sini ya. Oke. Nah, 3 titik ini adalah 3 titik yang pertama. Kemudian yang harus kita pijat itu adalah area bagian kepala. Nah, area bagian kepala di sini yang saya maksud adalah kelenjar di bawah otak ya, kelenjar bawah otak. Oke, kelenjar bawah otak yang adanya di sini teman-teman. Jadi di sini ya. Jadi ntar teman-teman bisa lihat di gambarnya. Nah, ini posisinya di sini teman-teman kurang lebih. Ya. Lakukan pemijatan di titik ini 5 sampai 10 menit ya. Tetapi tekanannya 1 kilo aja kurang lebih. Karena kalau oke. Nah, setelah adrenal, maka kita pijat ke kandung empedu. Nah, tetapi sebelum kita ke kandung empedu, kandung empedu itu adanya di kaki kanan. Ya, di kaki kanan. Jadi kita selesaikan dulu yang ada di kaki kiri. Jadi setelah dari sini, kita pijat daerah kelenjar getah bening, yang mana dia ini kelenjar getah bening ini adalah salah satu bagian dari kelenjar sistem kelenjar yang dari limpa ya. Makanya tadi saya bilang bahwa dia akan menyebabkan gangguan bengkak limpa ini. Salah satunya indikasinya adalah akan mengakibatkan sistem limfe itu terganggu, dan yang mana itu bisa mengakibatkan jadi kanker ya, kanker getah bening. Nah, ini kelenjar getah bening bagian dada kita pijat ya. Di sini bukan ini terlalu keras, yang di daerah kepala yang dikhawatirkan akan cedera titik-titik sarafnya dan nantinya tidak akan berfungsi lagi, dan yang rugi adalah kita ya. Oke, pijat ini ya. Setelah dipijat, gunakan selalu hand body lotion ya. Hand body lotion tekanannya 1 sampai 2, durasinya 5 sampai 10 menit. Nah, kemudian yang kita pijat itu adalah titik limpa ya. Titik limpa di sini adalah posisinya adanya di sini teman-teman nih. Jadi ini ginjal ya. Posisinya dia sejajar dengan jari ini. Nah, tetapi dia agak bawahan. Nah, jadi kalau kita begini nih, ya. Ini posisinya kurang lebih di sini teman-teman. Nah, ini karena kita ini bengkak pada limpa, maka kita benar-benar yang kita pijat ini benar-benar ya. Ini harus sesuai dengan
yang kita tuju adalah limpa, maka kita pijat ini 10 menit ya, konstan ya, 1-2 kilo ya. Nah kalau perlu karena ini sistemnya, karena ini adalah kelenjar, sistem kelenjar ya, kelenjar limpa, jadi jangan terlalu keras juga ya. Oke, pijat, lakukan pemijatan di sini limpa ya. Nah kemudian yang kita pijat juga adrenal. Kenapa adrenal? Karena ini supaya kotoran ini kan dia, adrenal ini mengatur tekanan ya, tekanan darah. Jadi bila mana tekanan darahnya lancar ke seluruh tubuh yang dipompa oleh jantung, maka kotoran-kotoran ini pun juga akan lancar, cepat kebuang. Makanya kita pijat di daerah sini teman-teman, untuk kelenjar adrenal ya, kelenjar adrenal. Posisinya di sini teman-teman. Kalau tadi ini ginjal ya, ini posisinya di sini dia. Kita pijat. Nah, ini dia fungsinya sebagai pelumas otot jantung ya. Jadi jantung tuh pada saat dia bekerja, pada saat dia itu memompa, nah itu yang ngoliin tuh ibaratnya otot-ototnya tuh ini adrenal. Oke. Nah setelah adrenal, maka kita pijat ke kandung empedu. Nah, tetapi sebelum kita ke kandung empedu, nah kandung empedu itu adanya di kaki kanan, ya, di kaki kanan. Jadi kita selesaikan dulu yang ada di kaki kiri. Jadi, nah setelah dari sini, nah kita pijat daerah kelenjar getah bening, yang mana dia ini kelenjar getah bening ini adalah salah satu bagian dari kelenjar sistem kelenjar yang dari limpa ya. Makanya tadi saya bilang bahwa dia akan menyebabkan gangguan bengkak limpa ini. Salah satunya indikasinya adalah akan mengakibatkan sistem limfe itu terganggu, dan yang mana itu bisa mengakibatkan jadi kanker ya, kanker getah bening. Nah ini kelenjar getah bening bagian dada kita pijat ya di sini. Nah biasanya tuh kalau kita pijat begini nih nggak muat nih antara tulang sini dengan tulang ini. Makanya kita pakai bantuan ini. Tapi selalu gunakan hand body lotion teman-teman ya. Hand body lotion selalu digunakan agar ini tidak lecet ya. Ini pijat ke arah jantung ya, pijatnya ya, agar itu bisa dibawa kotorannya untuk dibuang dan disaring melalui ginjal. Oke. Pijat yang ini ya. Dari bawah ke atas, tekanannya 1-2 kilo, 5-10 menit. Nah kemudian ini titik yang ada di depan ini sekitar mata kaki teman-teman. Nah mata kaki ini bagian dalam ya, ini kelenjar getah bening bagian bagian perut ya. Nah kemudian di sini ada lagi juga kelenjar getah bening bagian bagian atas, dan di sini di depannya depan mata kaki, antara mata kaki dengan ada tulang di sini ya. Nah ini kita pijat di sini, ada yang gendut biasanya di sini nih, ada yang cekung ya, cekung. Nah itu posisinya di situ teman-teman. Nah ini adalah kurang lebih kelenjar getah bening bagian atas samping ya. Nah titik ini, 4 titik kelenjar ini dipijat, gunakan hand body selalu sedikit-sedikit. Bila mana ini kering, dia kasih lagi hand bodinya agar teman-teman di sini, agar supaya tidak lecet, karena kulit yang di sini lebih sensitif dibanding yang di telapak. Oke. Nah, setelah ini selesai, lakukan pemijatan juga di kaki kanan, sama persis dari ginjal, saluran kencing, kandung kencing, terus kemudian ini ya, kelenjar bawah otak. Nah, kemudian kalau di kaki kiri itu adanya limpa, di kaki kanan kita adanya empedu ya. Terus setelah itu kelenjar bawah otak, kelenjar getah bening bagian dada, bagian perut, atas dan atas samping. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke kaki kanan untuk saya tunjukkan. Oke, ini kaki kanan. Di kaki kanan ini kita lihat, kita tentukan dulu ya titik ginjalnya ya. Kandung empedu tuh adanya di sini teman-teman, di atas sedikit dari ginjal ya. Kalau di sini kelenjar getah bening, kelenjar adrenal ya. Nah ini dia ini berada di ini liver. Jadi kandung empedu itu adanya di sisi liver. Nah ini kandung empedu juga dia salah satunya adalah menampung racun-racun dan kotoran-kotoran untuk dibuang nantinya ya. Nah ini
karena ini adanya posisinya di liver, biasanya saya langsung aja sekalian sama livernya saya pijet ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, lakukan sebelum pemijatan selalu gunakan hand body lotion, tekanannya 1-2 kilo teman-teman, dan kemudian durasinya itu kurang lebih 5-10 menit ya, karena ini juga untuk membantu agar limfe itu yang membuat bengkak itu bisa dibuang kotoran-kotorannya, maka ini kita pijat dengan agak keras ya teman-teman ya. Oke. Selain pijat refleksi ini, saya menyarankan untuk teman-teman melakukan mencari atau meminum ramuan-ramuan herbal ya teman-teman ya. Ya seperti buah mengkudu. Nah, itu bagus teman-teman untuk bengkak pada limpa ya. Nah, terus juga lempuyang, itu daunnya. Ada juga lempuyang gajah. Nah, itu bikin dalam 3 gelas, kemudian direbus. Nah, itu bisa dijadikan sampai 2 gelas ya. Setelah hangat atau sudah dingin bisa diminum sama teman-teman. Bisa juga pohon urang-aring ya. Nah, urang-aring itu juga bisa. Nah, legundi itu bisa juga daunnya tapi yang diambil. Nah, itu adalah beberapa herbal yang bisa membantu kita untuk pengobatan bengkak limpa ya, bengkak pada limpa. Nah, juga terapi juga bisa juga dengan cara memakan bawang putih dan madu teman-teman. Nah, itu juga untuk mengatasi bengkak pada limpa. Nah, yang harus kita jaga di sini adalah hal-hal yang berkaitan pada saat lagi sakit ini atau terkena gangguan ini adalah yang mengandung es, makanan-makanan atau minuman yang mengandung es dingin ya. Nah, terus juga makanan pedas, terus juga jeroan dan lemak. Itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan pengetahuan saya mengenai pijat refleksi untuk bengkak pada limpa. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Silahkan teman-teman, bila mana merasa ini bermanfaat, silahkan untuk like, subscribe, dan share. Dan juga bila mana teman-teman nantinya mau bertanya atau silakan tinggalkan di kolom komentar pertanyaannya, insya Allah saya bisa cepat jawab. Atau teman-teman juga bila mana mengalami bengkak pada limpa, teman-teman mau berkonsultasi atau teman-teman mau memijat di tempat saya, silahkan datang ke tempat saya. Alamat nanti saya sudah sertakan di link deskripsi atau di about ya, di channel saya mengenai about. Nah, itu ada alamat saya. Silakan teman-teman bisa juga datang dengan perjanjian sebelumnya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga semuanya baik-baik saja. Salam sehat untuk semuanya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.